Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat dua pilarnya saat menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 5 Juni 2025. Laga nanti merupakan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada waktu kurang dari 3 pekan lagi bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat dengan 9 poin dan punya kans lebih besar untuk lolos fase berikutnya. Sementara Timnas Cina masih berkutat sebagai juru kunci di grup C dengan nilai 6 setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Absennya Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus segera dicarikan solusi agar Timnas Indonesia bisa mengamankan poin penuh saat menjamu Cina. Akumulasi kartu kuning. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus melewatkan duel Timnas Indonesia kontra Cina mendatang karena akumulasi kartu kuning, khususnya Marcelino Ferdinand yang punya peran tak kalah vital. Marcelino mengantongi 1 kartu kuning di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kala itu, pemain Oxford United tersebut menerima kartu kuning pada menit ke-90+4. Kemudian ex-pemain Persebaya Surabaya itu kembali terkena kartu kuning melawan Bahrain pada Maret 2025. Marcelino pun menerima kartu tersebut pada menit ke-34. Sesuai regulasi AFC, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi skorsing 1 laga. Alhasil Marcelino pun dipastikan absen saat Timnas Indonesia menjamu Cina. Yakob Sayuri dan Beckham Putra. Kehilangan Marcelino tentunya disayangkan, sebab dia punya kontribusi yang memang besar kepada timnya. Dan di sini untuk Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, kini posisi yang ditinggalkan Marcelino bisa digantikan sejumlah pemain, diantaranya Rafael Struijk, Eliano Reijnders, hingga Egy Maulana Fikri. Namun ada pendapat yang berbeda dari bek legendaris Timnas Indonesia, dan di sini yaitu Hery Kriswanto. Dan menurutnya ada 2 pemain yang dianggap layak bisa menggantikan peran Lino. Keduanya itu adalah Yakob Sayuri dan juga Beckham Putra. Bisa meledak. Pendapat dari Hery Kriswanto bukan tanpa alasan. Dan di sini menurut pemain Timnas Indonesia di era 1980-an tersebut, Yakob Sayuri dan Beckham Putra punya gaya bermain yang mirip dengan Lino. Hery juga mengatakan Beckham dan juga Yakob memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki pemain-pemain Indonesia. Namun faktanya hanya Yakob yang bisa memenuhi keinginan Hery Kriswanto, sebab Beckham tak mendapat panggilan ke Timnas Indonesia terkini. Yakob memang punya kecepatan tinggi dan daya kejut yang sulit diantisipasi lawan. Kemampuan Yakob tentunya harus dipantau oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Untuk membongkar pertahanan lawan, kita perlu untuk pemain-pemain yang punya daya kejut yang sulit diantisipasi. Dan di sini, seperti Yakob, terang Hery Kriswanto dalam podcast Bicara Bola by Akmal. Saya lihat sekarang tidak banyak pemain Indonesia bisa membongkar pertahanan lawan. Jadi apa salahnya Yakob dan juga di sini Beckham masuk ke dalam timnas? Gaya dari main Beckham dengan Marcelino memang mirip. Cuma sekarang ini masalah mental. Di sepak bola level internasional memang mentalitas yang berbicara. Tandas pemilik 40 caps di timnas Indonesia tersebut. Selain itu, di sini timnas Indonesia Mils Hilgers bintangnya dikritik keras pengamat sepak bola. Dalam sampaikan kritikan untuk Mils Hilgers, Kenneth Speras juga singgung timnas Indonesia. Kritik ini diberikan karena kecewa melihat performa dari Mils Hilgers
saat membela FC Twente melawan Ajax Amsterdam. Yang pertama, FC Twente kalah. FC Twente menelan kekalahan dari Ajax di pekan ke-34 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda pada Minggu 18 Mei 2025. Ajax bermain agresif berhasil mencetak 2 gol, ialah Jordan Henderson dan Wout Weghorst yang sukses mengunci kemenangan atas The Dockers julukan FC Twente. Adapun Mesilgers memang hanya bermain pada babak pertama dalam pertandingan itu. Pada babak kedua dia ditarik keluar dan digantikan oleh Alex van Harnbeek. Yang kedua, Mesilgers jadi sorotan. Selepas pertandingan, Pers langsung melempar kritik pedas kepada Mesilgers. Ex-pemain FC Twente dan Ajax Amsterdam itu murka karena kesalahan Mesilgers di babak pertamanya. Gol itu berasal dari pelanggaran yang dilakukan oleh mengatakan Higels. Kata Pers dikutip dari laman Twente Fans Senin 19 Mei 2025. Pers bahkan menyinggung timnas Indonesia yang dianggap mempengaruhi match. Dia kemudian menegaskan seorang bek harus menggunakan kecerdasan untuk menjaga lini pertahanan. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak ia menjadi pemain internasional untuk Indonesia. Ia merasa dirinya adalah bintang dunia. Lihat betapa kuatnya saya. Dia kehilangan setiap bola dari Brian Brobbery, tegas Pers. Seorang bek harus menggunakan otaknya. Dia benar-benar tidak waras. Saya menduga Hilgers merasa dirinya hebat sekali. Lanjutnya. Tapi di sini Austin tampaknya menepi anggapan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan Mes ditarik keluar karena mengalami masalah ketegangan otot. Dia Mesilgers juga tidak dalam kondisi yang baik dan dia sendiri mengetahuinya. Tetapi dia juga mengalami ketegangan di otot paha belakangnya. Ungkap Austin dikutip dari Twente Fans Selasa 20 Mei 2025. Itu sebagian ada hubungan dengan itu, tetapi lebih pada pangkal pahanya yang telah kaku, katanya. Dan Mesilgers juga cedera di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia PSSI. Austin juga mengakui tindakannya merupakan pencegahan dini mengingat Mes pernah cedera cukup lama. The Dockers julukan FC Twente pun kehilangan sosok paling pintu ketika Mes cedera. Tentunya tindakan pencegahan yang dilakukan Austin patut diapresiasi mengingat Mesilgers masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.